Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Ini jamaahnya agak renggang pada liburan kan? Kali pada liburan ke Bali gitu. Baik, hadirin, sebenarnya tema kita melanjutkan dosa besar yang baru kemarin nomor 8 atau nomor 9. Kan masih ada 70 tuh, masih banyak. Cuma karena momennya sekarang bulan Rajab, jadi ada baiknya untuk sejenak kita mengulangi kembali apa maksudnya dari bulan Rajab itu, ya. Karena kalau tidak kenal nggak sayang, ya. Kalau nggak sayang nggak mengapresiasi. Sedangkan dalam hadis Nabi bersabda, "Azimu ma azzama rabbukum." Muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Rajab langsung kemuliaannya dari Allah. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36. Ada 4 bulan haram, 4 bulan suci selain Ramadan dalam At-Taubah 36. Mati-mati sih. Jadi kalau keutamaan Ramadan ada dalam ayat-ayatnya tersendiri di Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi kalau bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya itu keutamaannya ada dalam At-Taubah 36. Coba kita buka ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallah di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Kalau bacanya tidak dalam sholat boleh ya Pak, gak diwakofin syahron, kan harusnya syahro gitu. Kalau dalam sholat baru harus bertajwid. Kalau lagi ngejelasin kayak gini gak terlalu bertajwid gak apa-apa ya. Inna iddatash syuhur itu nunnya pun kita gak tekan gak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat wajib. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya nama-nama bulan indallahi, ini ikhfa'nya kita gak baca pun gak apa-apa kalau di luar sholat, dalam rangka untuk menerjemah aja ya. Di sisi Allah 12 syahra,
ada 12 bulan. Apa aja Bapak Ibu? Pada hafal nggak? Atau pada lupa aja? Karena ngambil gajinya pakai bulan. Ngambil gaji sama ininya kan pakai bulan-bulan Masehi kita kan. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini apa yang di kelas Mas? Teh. Tumben ada tehnya ya. Biasanya ada putih aja. Apa spesial akhir tahun ini? Saya semalam tidur hampir jam 12, bangun jam 3, jadi masih agak ngantuk gitu. Saya sembari minum boleh ya? Kita izin dulu. Baik. Sudah itu. Kalau Bapak Ibu hafal 12 bulan ini, insya Allah dapat pahala karena Al-Quran. Tapi kalau Bapak Ibu cuma hafal Januari Desember, paling tinggi dapatnya pensiun. Bapak Ibu tahu nggak itu Januari Desember itu nama dewa-dewa. Tapi kenapa kita masih pakai? Bid'ah nggak tuh kira-kira? Hadirin, Januari Desember kita pakai karena hanya untuk sirkulasi apa? Peredaran mata. Kalau ini kan peredaran apa? Bulan. Makanya yang Masehi disebut Syamsiyah, kalau ini disebut Qamariyah, peredaran bulan. Baik, kita lanjut dulu ayatnya. Fi kitabillahi, yang sudah Allah tetapkan dalam kitabullah Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan juga pas hari ketujuhnya. Kan dalam ayat yang lain begitu. Contohnya dalam suratul A'raf, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, Allah telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari ketujuhnya untuk sirkulasi itu Allah ciptakan 12 bulan ini. Jadi 12 bulan ini diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada Nabi Adam. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Haram di sini artinya suci, mulia, agung, seperti Masjidil Haram, tanah haram, begitu. Ya, ini bukan haramnya kayak haram daging babi, begitu bukan. Mana hadirin 4 bulan haramnya itu? Saya buka hadisnya, hadis perdananya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari pada 3025 nomornya. Ini kenapa sebelah sini mati-mati terus? Nih 3025. Nabi bersabda, Az-zamanu qad istadar, waktu terus berputar. Ini kalau saya tafsirkan dengan banyak hadis ini bisa 1 jam. Untuk kalimat ini aja belum beres. Az-zamanu qad istadar, waktu terus berputar, tidak pernah berhenti. Tadi kita sholat 5-10 menit lalu, ya. Barusan kita bangun tidur 1 jam lalu. Ini semuanya Bapak Ibu nggak bisa kembali lagi. Kajian ilmu kita yang baru bermula berapa menit ini nggak bisa balik lagi. Apa-apa sesuatu yang waktu yang sudah kita lewatkan nggak bisa kembali lagi. Tinggal ada 2, memetik pahala dan ridha Allah, ataupun menerima daripada hukuman, karena semuanya akan dipertanggung. Az-zamanu qad istadara, waktu terus berputar, nggak bakal habis kecuali 2. Oke, saya indikan singkat aja. Hadirin, waktu terus berputar, dia akan habis dalam 2 perkara, yaitu kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ini kita kan udah pelajari dulu tuh, kehancuran alam semesta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha,
Al-qari'ah mal-qari'ah, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, idza samaa'un syaqqat, idza samaa'un fatarat, idza waqa'atil waqi'ah. Kalau terjadi hari kiamat, laisa liwaqatiha kadzibah, tidak ada yang bisa mendustakan kedatangannya. Khafidatur rafi'ah, hari itu Allah merendahkan orang-orang kafir. Rafi'atun, Allah angkat derajat orang-orang beriman. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa busatil jibalu basa, gunung dihempaskan dengan sehempas-hempasnya. Ini kita baru banjir bandang aja udah repot ya Pak. Dulu di sini pernah banjir ya? Di masjid ini berapa? Semimbar. Ya Allah, kok parah? Hadirin, musibah saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang Anda ada kelebihan harta, keleluasaan, ya kirimlah ke siapa begitu yang terpercaya, karena memang mereka itu untuk recovery-nya mungkin perlu berapa puluh tahun. Santri kami yang sudah jadi ustadz, jadi ulama di Aceh itu suaranya bagus-bagus, ya. Ada Bapak Ibu santri kami yang udah selesai, dia udah punya pesantren, punya rumah. Itu rumahnya jadi sungai baru, jadi aliran sungai baru. Ketika terjadi ini saya WA, nah gimana keadaan kalian? Gak dijawab sepekanan, 7 hari 6 hari gak dijawab, karena mungkin belum ada apa channel apa sinyalnya gitu ya. Udah gitu dijawab, iya Ustaz, alhamdulillah kami selamat, tapi rumah kami hanyut ya. Hadirin, kiamat kubro ini hancurnya alam semesta. Kata Rasul, waktu terus berputar akan habis dalam perkara yang pertama. Tapi kan kita bisa pelajari dari hadis-hadis bahwa kiamat kubro itu akan terjadi kalau sudah melewati 10 macam tanda-tanda besarnya. Contohnya apa? Imam Mahdi belum datang, betul? Dajjal belum datang. Ini kalau Imam Mahdi sudah datang, mana ada pejabat kayak Bahlil gitu? Nggak ada lah. Pejabatnya akan orang-orang yang Masya Allah ya. Kalau bisa sebelum lahir pun udah dijamin tuh kesejahteraannya, sekolah SD sampai kuliahnya, sampai pendidikan, rumah sakit gratis dan lain-lain. Nabi Isa belum turun juga dari langit ya. Musibah dan bencana pun, pembunuhan itu sudah ada sih, tapi tanda besarnya kayak Dajjal, Imam Mahdi kan belum datang gitu kan. Nah hadirin, kalau ini masih lama, berarti Pak Ustadz kita masih bisa santai-santai dong, karena masih lama nih. Hadirin, kiamat maksudnya waktu akan habis dalam nomor 2. Nah, kalau yang pertama emang kita bisa pastikan, insya Allah kiamat nggak datang Jumat depan, karena Imam Mahdi, Nabi Isa juga belum turun dari langit. Tapi yang nomor 2 ini, kiamat subuh, matinya seseorang. Ya, matinya seseorang ini hadirin adalah sebuah rahasia Allah dan kita semuanya itu. Kemarin Jumat kemarin saya khutbah di SKK Migas, Pak. Kan ada satu pejabatnya kemarin meninggal nabrak busway itu. Padahal namanya Pak Budi. Jadi kalau kita ngajar di sana pun dia biasa ada di situ juga. Kurang lebih vice president atau apa jabatannya gitu. Masih muda, umurnya baru berapa? 48 atau 47. Belum 50 lagi. Jadi emang dia kesenangannya olahraga sebelum ke kantornya di kantor Subroto itu di Wisma Mulia. Nah jadwal beliau kan meninggalnya kemarin Senin itu Selasa kemarin. Hari Jumatnya itu saya khutbah di sana dan saya tanya gimana emang kejadiannya itu. Ya Ustaz, beliau tuh sehat-sehat aja. Jadi beliau tuh meninggal dalam keadaan sehat yang bugar. Cuma entah kenapa dengan speed kecepatan 30-40 km per jam nabrak dek, emang waktunya meninggal, mati aja di situ. Harusnya paling luka-luka gitu ya. Masih ada tuh videonya di YouTube ataupun di TikTok gitu ya. Nah jadi umur kita nggak ada yang tahu nih. Kalau
waktu akan habis dalam kategori kiamat besar, mungkin masih lama. Tapi kalau ini, saya pun nggak tahu kapan, Bapak Ibu juga nggak tahu kapan akan berakhirnya waktu kita. Makanya datangnya bulan Rajab ini betul-betul kita apresiasi dengan amal ibadah, gitu ya. Nah hadirin, coba kita lihat ini. La ilaha illallah. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Kata Nabi, Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu 1 tahun isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Salah satun mutawaliyah, 3 bulannya berturut-turut. Ya, ada 4 bulan haram yang 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Kalau Zulqaidah sampai Muharram kan masih lama nih, masih 3 bulan, 4 bulan ke depan. Tapi yang sudah di tengah-tengah kita, wa Rajab, dan bulan Rajab. Baik, hadirin, kita lihat dulu ayatnya. Dzalikan dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Bulan Rajab ini bulan mulia, ya, sudah menjadi ketetapan Allah dalam agama yang lurus. Tehnya dia langsung enak ya, beda sama teh di rumah. Nanti nanya deh sama motornya mereknya apa ya. Hadirin, ini ketetapan agama yang lurus, tidak akan berubah. Orang Islam acuh atau tidak acuhnya, mereka mengapresiasi atau tidaknya, bulan Rajab tetap menjadi bulan yang mulia di sisi Allah, nggak bakal berubah sampai hari kiamat. Ya, seperti bulan Ramadan wajib puasa, nggak bakal berubah sampai langit runtuh. Seperti sholat itu wajib, seperti bayar zakat wajib, seperti menutup aurat wajib, itu ketetapan Allah. Sama nih, bulan Rajab juga ketetapan Allah. Seperti hari Jumat adalah merupakan hari yang paling afdal. Al-Quran sebagai penutup kitab-kitab wahyu terdahulu gak bakal berubah. Inilah ketetapan agama yang lurus. Makanya Bapak Ibu sekalian, biasanya non-muslim yang Natalan ini, mereka itu kalau masuk Islam jadi mu'alaf biasanya karena pintar. Tapi kalau orang Islam jadi murtad itu biasanya karena lapar. Betul kan? Saya ada ngajar di ujung aspal sini Pak. Itu ada satu kampung yang ke gereja ini pakai kerudung hadir. Rata-rata orang-orang gak punya, yang mereka misionaris itu bawa apa? Bawa mie, sedus, beras, berapa kilo gitu, tergadaikan iman mereka. Tapi kalau mereka jadi mu'alaf biasanya karena pintar. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini kalau pendeta-pendeta mereka mau jujur, maka mereka akan masuk Islam. Karena disebutkan dalam Bible, dalam Injil itu sendiri, Nabi Isa itu ibadahnya sujud, Nabi Isa itu puasa, Nabi Isa itu disunat, dikhitan. Atau ketika Injil menceritakan masalah Ezra itu Nabi Uzair kalau kita. Ya, imaminnya sholatnya bareng, membesarkan Allah berarti membesarkan Allah gitu ya, berkat takbir. Lalu jamaahnya bilang amin. Kemudian juga mereka ibadahnya di atas lutut dan sujudnya, ruku dan sujud berarti. Boleh dibuka Bapak Ibu yang punya handphone, coba dibuka deh Mas, Nabi Isa, Yesus itu disunat. Coba di Google di Mas Wawan. Contohnya di ayat Lukas pasal 2 ayat 21. Ustaz hafal? Coba dibuka deh Mas. Lukas pasal 2 ayat 21. Tolong diterjemah. Sekali-kali kita buka Injil.
Sudah ketemu? Bapak sudah ketemu? Mas Sowan? Ada, coba dibaca. Lukas 2:21 adalah ayat Alkitab menyatakan bahwa ketika Yesus berusia 8 hari, dia disunat. Tuh, ketika Yesus usia berapa? 8 hari, ia disunat. Mereka jalankan sunat nggak sekarang? Enggak. Jadi memang cikal bakal agama yang lurus itu terakhirnya memang Nabi Muhammad yang menyempurnakan, tapi syariat Yesus itu sama nantinya kesininya. Yesus mandi junub, kalau mereka kan baptis. Makanya ketika jadi pertentangan di antara orang Kristen sendiri, coba dibuktikan kalau kalau Paulus pernah bertemu dengan Yesus, itu Paulus sangatnya mengkote itu terputus sama Yesus. Karena dia bukan merupakan daripada muridnya Yesus langsung. Yang jadi murid Yesus itu diantaranya Yudas, Petrus, Yakobus. Ini kita jadi kesono ya Pak Haji. Hadirin, itu jadi perdebatan di antara mereka yang gak tuntas. Makanya saya bilang ini agama lurus nih, yang udah ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Artinya gimana? Orang-orang Nasrani kalau masuk Islam karena pintar. Tapi kalau orang Islam jadi murtad karena lapar. Bahkan hadirin di Samarinda ada satu pendeta bilang begini, jamaah kalau kalian mau cari kitab suci yang masih orisinil cuma satu di dunia ini, apa? Al-Quran. Makanya pada masuk Islam. Terus kita tanya, pendetanya masuk Islam enggak? Dirahasiakan Ustaz. Baik, kita kembali. Hadirin, nah ini agama yang sangat mulia ya Bapak Ibu, dijaga baik-baik, diamalkan baik-baik, berkasih sayang sama umat Islam. Ayat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya saja tidak ada Allah firmankan dalam ayat Ramadan. Tapi di sini ada, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jangan kalian mempermudah perbuatan zalim. Makanya kalau ada satu orang buat zalim, Bapak Ibu, yang kena mesti orang-orang solehnya juga. Ingat nggak ceramahnya Kiai Haji Zainul MZ dulu tuh? Tapi ya bahasanya kan Betawi beliau tuh. Gimana sih kata-katanya tuh? Allah yang mencuri, Allah yang judi gitu ya. Tapi kalau datang musibah, kena kita semua goblok gitu. Kata-kata gobloknya itu ya kan. Pernah dengar nggak gitu Bapak Ibu? Itu sebenarnya benar. Kamu yang berbuat zalim, kamu yang berbuat dosa, tapi yang kena tuh orang lain. Hadirin, di ayat-ayat Ramadan aja tidak ada yang Allah katakan jangan berbuat dosa di bulan Ramadan, tidak ada. Tapi di bulan Rajab ada. Fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan kalian memudahkan perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan Rajab. Coba. Jadi sekali-kali kita melipir ke ilmu tafsir ya. Saya bawakan tafsir Ibnu Abbas ini. Beliau adalah sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsir beliau tentang fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan Rajab ini kepada diri kalian. Coba. Beliau dari muridnya nih Bapak Ibu. Muridnya namanya Ali bin Abi Thalhah. Ali bin Abi Thalhah dari sang guru Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sepupunya Nabi. Di antaranya keilmuan beliau dari doa Nabi Muhammad. Beliau dipeluk oleh Nabi sambil Nabi bersabda, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, pintarkan sepupu kini ilmu tafsir. Makanya beliau menjadi ahli tafsir dan ahli hadis. Beliau hafalan hadisnya juga di atas 1000 Pak. Kurang lebih 1179 hadis. Ya. Apa kata beliau? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram yang 4 ini. Di antaranya Rajab yang sudah berada di tengah-tengah kita. Ini hadirin, hari ini kita baru hari kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-6 ya. Ini kita sudah hari ke-6. Maka apa tafsirnya? Fi kullihinna, jangan mempermudah perbuatan dosa, perbuatan zalim sepanjang tahun. Summa khassa min dzalika arba'at asyhur. Kemudian lebih khusus lagi,
jangan kalian memudahkan perbuatan zalim di 4 bulan ini, terutama Rajab. Kenapa? Faja'alahunna harama, karena Allah jadikan bulan ini bulan haram, bulan mulia. Wa azzama hurumatahunna, dan Allah agungkan kemuliaan bulan ini. Wa ja'ala dzanba fihinna a'dham, perbuatan dosa di bulan ini a'dham, sangat besar. Tapi maksudnya sangat besar Bapak Ibu bukannya kuantitasnya, tapi kualitasnya sangat besar. Sebab yang namanya dosa tidak berlipat ganda. Dipahami kaidah ini. Dosa tidak berlipat ganda karena apa? Karena rahim rahmatnya Allah kepada orang beriman. Dosa dibuat seperti apapun tetap satu nilainya. Tapi kalau pahala iya berlipat ganda. Contoh, kita tadi sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. Contoh, 1 huruf kita baca Al-Quran, pahalanya berapa? 10. Dalam satu riwayat, contohnya lagi, kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 dalam satu riwayat. Nah hadirin Bapak Ibu sekalian, tapi kalau perbuatan dosa memang bukannya kuantitas, tapi kualitasnya sangat besar di bulan Rajab ini. Wal amal saleh wal ajru a'dham, dan amal solehnya juga sangat besar. Kurang lebih begini saya tuliskannya hadirin. Ya, sahabat Ibnu Abbas ingin berkata, wahai umat Islam, kalau datang bulan Rajab, ini skemanya ya, gitu ya tadi itu. 4 bulan tadi, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1, Rajab bulan ke-7. Ya, Rasulullah ngitungnya dari Zulqa'dah tadi itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, hadirin, ini tafsirnya coba kita lihat. Kata Ibnu Abbas, wahai umat Islam, bila datang bulan Rajab, maka jauhkan dosa-dosa. Ya. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Makanya yang sedang kita pelajari dosa besar yang 70, karena kesempurnaan agama kita tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan menjauhi dosa-dosa juga. Ada orang sholat, puasa, zakat, gini-gitu macam-macam, haji, umrah, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Karena diantaranya mereka tidak menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Nah, hadirin, jauhkan dosa-dosa. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Apa saja amal solehnya? Sholat berjamaah, kecuali ada udzur syar'i, ya, ada hujan lebat, sakit, ya, atau kena macet waktu masih di jalan, nggak bisa ditinggal kendaraannya. Sholat berjamaah jangan ditinggal Bapak Ibu. Sholat di awal waktu nih bagi ibu-ibu terutamanya. Kalau laki-lakinya emang kan kalau kita sholat di masjid mesti awal waktu. Nah ibu-ibunya pun demikian. Karena ibu-ibu kalau nggak ada pengajian kayak gini, afdolnya sholat 5 waktu di mana? Di rumah. Berdasarkan hadis Imam Abu Dawud. Tapi kalau ada taklim, afdolnya di masjid. Karena derajatnya terangkat dengan hukum mengaji ilmunya yang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah hadirin, sholat di awal waktu jangan tinggal, ya. Ada tuh kebiasaan sebagian wanita itu sholat zuhurnya jam 2:30 siang, sholat asarnya jam 5:30 sore, gitu ya. Bahkan ada yang sholat isyanya jam berapa? Jam 3 subuh. Ibu, emangnya pas adzan isya Anda ngapain? Sholat sampai jam 3 subuh? Bukan masak. Kalau masak masih inilah, nonton drakor. Ya, sholat di waktu nih di bulan Rajab, sholat tahajud Bapak Ibu, jangan tinggalkan Bapak Ibu yang sholat tahajud sekalipun 2 rakaat. Sekalipun cuma 2 rakaat, witir 3 rakaat atau witir 1 rakaat. Saya pun yang ngomong ini saya menjalankan juga, ya. Sekarang subuh jam berapa nih? Jam 4:15. Kita bangun setengah 4 deh. Ya, bangun setengah 4, sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, terus doa, istighfar, baca Quran, baru ke masjid. Begitu setiap hari. Kemudian sholat apa lagi? Sholat sunnah hadirin, sunnah rawatib, 2 rakaat sunnah fajar dapat dunia seisinya, 4 rakaat
qobliyah dan ba'diyah zuhur diampuni dosanya dan diharamkan masuk neraka. 4 qobliyah, 4 rakaat qobliyah asar dapat rahmat bercurah-curah. Ini mas rahmatnya nggak ada. Kemana? Baik. Kemudian 4 rakaat ba'da isya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, yang mana Imam Ibnu Abi Syaibah adalah guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga sholat duha, isyraq, hajat, taubat, tahiyat masjid, syukur wudu, ya, dijamin surganya. Baca Quran minimal 1 lembar, kalau Bapak Ibu mampu 2 lembar, sampai yang terbaiknya. Ini saya nggak berikan hadisnya nih, cukup lama nanti, ya. Kemudian apa? Paling bagusnya 10 lembar, 1 juz. Nah, kalau baca Quran 1 juz itu semua ada hadis dari Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari 1877 Nabi katakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Kalau Bapak Ibu bisa baca Al-Quran sehari 10 lembar, 1 juz, ini langsung ada hadisnya. One day one juz itu dari hadis Nabi. Ini coba saya tampilkan. Yang ini saya tampilkan ya sedikit. Tuh, 1877. Pokoknya kita ngaji Bapak Ibu pakai data ilmiah, bukan cuma sekedar retorika aja. Apa sih tadi itu hilang? Astagfirullah. Laptop yang ada. Jadi saking banyaknya kitab saya buka, ini dia ngeheng. Tuh kan hilang. Saya sih hafal, hadisnya hafal insya Allah. Nih, coba tuh 1807. Nah, sudah ada nih. Nabi bersabda, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah oleh kalian Al-Quran dalam waktu sebulan khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Ini dilakukan Bapak Ibu di bulan Rajab. Cara mengapresiasi Rajab begitu beramal soleh. Bapak Ibu lagi berkendara, ya. Bapak Ibu lagi di mana? Lagi beraktivitas, tetap berselawat, berzikir. Coba kita lanjutkan dulu. Zikir standar nih. Di bulan ini Bapak Ibu yang nggak punya zikir khusus, ya, dari para guru seumpamanya ada ijazah zikir sunnah, Bapak Ibu silahkan mengamalkan yang saya tulis ini. Zikir la ilallah paling nggak 100, berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad 100. Kemudian juga baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya 100. Apalagi istighfar Anda kalau bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebab Bapak Ibu kalau baca istighfar hanya Astaghfirullahaladzim, itu hanya untuk Anda sendiri. Orang tua tidak ikut. Tapi kalau kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, 1 kali Bapak Ibu baca Rabbighfirli wa liwalidayya, maka Allah angkat derajat Bapak Ibu kita di akhirat 1 tingkat di surga. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad 10.610. Oke, yang ini saya tampilkan deh. Tampilkan lagi. Iya, coba sebentar. Salah klik. Nih hadirin, Ustadz Imam Ahmad nih hadisnya sampai nomor 27.000. Sekarang kita buka nomornya 10.610. Tapi kan nomor hadis agak beda-beda, tergantung percetakan. Percetakan Ihya Turos di Beirut beda dengan yang di Riyadh. Cetakan Riyadh beda dengan yang di Mesir, kayak begitu. Yang di Mesir bisa beda dengan yang di Semarang. Percetakan Semarang, ya, Toha Putra itu kan percetakannya di Semarang. Ini hadirin, tuh sudah ada. Hadis nomor 10.610. Baginda Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, la yarfa'u darajata lil abdi sholih, sungguh Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh fil jannah, diangkat derajatnya di surga. Sehingga orang tua kita keheranan, fayaqul, mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapatkan? Kita kan udah meninggal dunia, udah gak sholat, udah gak puasa, tapi kenapa derajat kami naik terus?
Fayaqul, maka Allah Ta'ala menjawab. Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anak-anakmu di dunia untukmu. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda beristighfar 100 paling tidak, ya, bacanya jangan hanya astagfirullah, tapi dirubah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebenarnya astagfirullah juga bisa, tapi ditambahin astagfirullah li wa liwalidayya. Cuma agak ribet gitu ya. Yang lebih ringkas Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini hadirin di bulan Rajab. Kemudian sedekah harian. Ya, yang tadi juga di awal sudah saya katakan, transferlah, berilah sumbangan kepada saudara kita di Aceh sana. Ada YouTuber followersnya 30 juta orang. Dia bilang, Bapak Ibu, kalau Anda nyumbang 1000 aja udah terkumpul sehari 30 miliar. Ya kan, followersnya 30 juta. Kalau Bapak Ibu transfer 1000 aja itu udah terkumpul berapa? Bahkan ada seorang influencer itu yang Masya Allah idenya sangat brilian tuh, Bang Ferry Irwandi kalau nggak salah. Jadi pesawat yang datang bawa bantuan supaya pulangnya nggak kosong, mereka bawa cabai dan kopi Takengon. Saya kan pernah lama tinggal di Takengon, Bapak Ibu. Makanya kejadian tsunami saya di sana tahun 2004 dulu. Itu daerah yang sangat indah, pegunungan. Saya pernah tinggal di sana hampir sebulanan lebih, Bapak Ibu. Takengon. Itu cabenya memang cabai keritingnya cakep-cakep. Nah, kapal yang pesawat yang bawa bantuan itu nanti pulangnya ke Jakarta diisi dengan, sampai ada pedagang cabai bilang, nggak apa-apa harga cabai kami di Jakarta, di Jawa Barat, ya di Jawa Timur, harga cabai kami turun nggak apa-apa. Yang penting orang Aceh ekonominya mulai bangkit lagi. Itu termasuk ide brilian ya untuk memudahkan saudara kita hadirin. Dan anak-anak di sana ada yang kita dapati. Nah, kamu mau apa? Mau mie, mau ini, mau nasi, mau makanan, mau selimut, mau obat-obatan. Ada anak-anak sekarang mau apa lagi? Saya mau Quran. Ya Allah. Dalam keadaan musibah masih ingat Al-Qurannya. Kami mau ngaji, Masya Allah. Baik. Kemudian di bulan Rajab apa lagi? Ngaji ilmu agama. Kemudian doa untuk diri kita dan hadirin, ini penting nih. Usahakan doa kita Pak jangan cuma saya. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan derajat doa Anda seperti hakikat doa para nabi dan rasul, doakan orang lain juga. Doakan, ya Allah ampuni dosa saya, Bapak Ibu saya, keluarga, anak istri, anak suami. Ya Allah ampuni dosa orang beriman. Allahumma ighfir lil muslimin. Sampai non muslim pun doakan Bapak Ibu. Sayangi semua manusia. Ya Allah kasih hidayah kepada mereka yang belum beriman. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa kayak begitu, berarti Anda sudah mendapatkan hakikat doa para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul di antara doa mereka senantiasa untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, termasuk nanti di antaranya puasa Rajab. Ini ada yang bilang, Pak Ustadz, puasa Rajab gak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Kemarin hari Senin ada jamaah kita yang lagi puasa di kantor. Dia WA, Pak Ustadz, di kantor saya dibilang Pak Ustadz, saya di kantor di ada teman-teman bilang nggak usah puasa Rajab kamu karena nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Saya bilang bahwa mungkin pemahaman orang yang menyatakan nggak ada dalil menurut mereka, ya, karena memang dalam setiap peribadatan kita ini sangat luas gitu ya ilmunya. Mungkin pendapat mereka seperti itu. Tapi Bapak kalau mau dengar saya sampaikan, saya berikan ini 5 hadis atau lebih tentang Rajab. Contoh 1, hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim ini satu tingkat di bawah. Ya kita pakai data ilmiah saja. Ya pakai data
dengan jujur, dengan adil menyampaikan dan tidak merasa paling benar, kan gitu ya, dan menyampaikan apa adanya, sebutkan juga perbedaan pendapatnya. Kalau memang ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, itu mereka menyatakan tidak ada hadis yang sahih tentang rojar. Tapi kalau ulama salafus saleh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, para ahli ilmu salafus saleh menyatakan sunnah puasa rojar. Jadi gitu. Coba kita bentangannya. Hadis sahih Muslim. Ya. Nomornya 2782. Bahkan saya hafal tuh alhamdulillah nama sanad-sanad gurunya itu dari Imam Muslim. Imam Muslim dari gurunya namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau daripada Abdullah bin Numair. Beliau daripada Utsman bin Hakim al-Ansari. Beliau bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah tabi'in senior, selevel dengan Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Al-Qamah, gitu ya. Nah, jadi hadis Sahih Muslim 2782 ini coba kita buka. Jadi para sahabat bertanya di antara mereka, perkataannya itu bukan memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, bukan. Pertanyaan mereka tentang puasa Rajab. Coba kita buka. Nih sudah ada Bapak Ibu tuh, coba kita lihat. Haddasana Imam Muslim berkata, saya dapatkan hadis ini daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya. Beliau daripada Abdullah bin Numair. Kemudian beliau daripada gurunya Utsman bin Hakim al-Ansari. Ini seorang tabi'in junior. Utsman bin Hakim bertanya kepada gurunya Sa'id bin Jubair. Kalau beliau ini adalah tabi'in senior. Jadi gitu, kalau kita ngaji ilmu hadis, Masya Allah ya Bapak Ibu, ulama-ulama kita terdahulu itu hafal 100.000 hadis, itu dengan menghafal nama guru-gurunya kayak tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari gurunya Abdullah bin Numair, dari Utsman bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Rasul. Itu mereka teliti satu persatu nama orangnya. Demikianlah untuk memproduk satu nilai hadis sahih, hasan atau dhaifnya, harus mengetahui nama-nama perawinya. Baik, ini semuanya perawi Imam Muslim adalah orang-orang yang siqah, orang-orang yang kredibel. Kata Utsman bin Hakim, saya bertanya Sa'id bin Jubair kepada Sa'id bin Jubair, an shaumi Rajab. Tuh hadirin lihat, tentang puasa apa? Rajab. Kata-katanya bukan puasa lain. Bapak Ibu, shaum Ramadan artinya apa? Puasa Ramadan. Shaum Arafah artinya apa? Shaum Asyura, puasa apa? Shaumul Khamis, puasa apa? Shaumul Isnin, puasa Senin. Shaum Rajab. Baik. Wa nahnu, jadi sahabat saling bertanya di antara mereka. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, dan kami saat itu berada di bulan Rajab. Wahai Sa'id bin Jubair, bagaimana tentang puasa Rajab? Faqal, beliau menjawab, sami'tu, aku telah mendengar Ibnu Abbas, daripada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul, berkata, Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah SAW yasumu, iya Rasulullah berpuasa, hatta naqul la yuftiru, sehingga kami berkata jarang beliau tidak puasa. Ini Sahih Muslim loh. Ya, saya baca kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, gak ada puasa Rajab. Oh, mungkin maksud beliau pemahaman hadis ini adalah bukan tentang Rajab. Artinya Rasul banyak puasa, tapi bukan niatnya puasa Rajab. Nah, sementara ulama salafus saleh tetap berpendapat dengan sahih hadisnya ini, shaum Rajab. Nah, Nabi banyak puasa sehingga beliau tidak batalkan. Wa yuftir, tapi kadang juga tidak berpuasa. Kenapa begitu? Banyak puasa, Rasul kadang banyak puasa, kadang tidak, supaya ketika beliau tidak puasa, umat Islam memahami kalau Rajab itu puasanya bukan wajib.
tapi hukumnya apa? Sunnah. Ini satu. Yang kedua, hadirin, yang kedua adalah Imam Abu Dawud, muridnya Imam Muslim, sekalipun umurnya lebih tua. Ya, beliau ini umurnya lebih tua dari Imam Muslim, tapi muridnya, Pak. Hadirin, yang kedua adalah hadis Abu Dawud. Imam Abu Dawud Sulaiman bin lupa saya, As-Sajistani, ya, orang Rusia. Jadi emang ulama hadis kita rata-rata orang Rusia, Bapak Ibu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud orang-orang Rusia. Hadis Abu Dawud, beliau membuat satu bab puasa Rajab. Hadirin, yang namanya ulama salafus soleh selevel Imam Abu Dawud, kalau sudah membuat bab puasa Rajab, berarti adalah pemahaman fikihnya memang seperti itu. Coba kita buka lagi. Ini yang kedua, ya. Tuh. Babnya bab ke-56. Oke, kita buka dulu nih jati diri kitabnya. Ya. Alkitab Sunan Abi Dawud. Nama beliau Sulaiman bin Al-Ash'as, ya, tadi saya lupa nih nama bapaknya, Al-Ash'as. As-Sajistani, dari Sajistan, dekat Uzbekistan. Baik. Imam Abu Dawud berkata, babun fi shaumi Rajab, bab tentang puasa apa? Rajab. Itu ada. Ya, bahkan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Ini ahli hadisnya nih Bapak Ibu, dari teman-teman salafi itu. Qala Al-Albani sahih, hadisnya yang atas nih. Coba kecil banget, kita besarkan dulu. Atau kita besarkan dari sini. 2432. Mereka bertanya kepada Sa'id bin Jubair, an siyami Rajab, tentang puasa Rajab. Maka Ibnu Abbas berkata, anna Rasulullah kana yasum, iya Rasul berpuasa Rajab, hatta naqul la yuftir, sehingga kami berkata tidak, jarang beliau batalkan, wa yuftiru, tapi kadang-kadang juga tidak puasa. Baik, hadirin, yang ketiga, ini udah isya belum? Belum. Yang ketiga, kalau nanti semuanya hari ini nih, hari apa? Hari Sabtu, Bapak Ibu kan nggak ada puasa khusus ini, ya, bukan Senin Kamis. Tapi ketika di bulan Rajab, Anda boleh niatnya tadi itu, saya niat puasa Rajab. Besok hari Ahad mau puasa lagi, boleh seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Hanbali langsung. Coba kita lihat lagi. Yang ketiga hadirin, hadis riwayat daripada masih Imam Abu Dawud. Ada seorang sahabat namanya Al-Bahili. Sahabat namanya Al-Bahili. Ini mirip Pak Bahlil juga. Ya. Ada seorang sahabat namanya Al-Bahili, hadirin. Beliau ini puasa tiap hari, lalu badannya jadi kurus kering. Dimarahin oleh Nabi. Sebetulnya puasa setiap hari itu boleh, Ustaz? Boleh, kalau dia tidak terganggu kesehatan, tidak terganggu ibadah yang lain, dan tidak mengganggu mencari nafkah. Tapi anak muda ini badannya kurus kering. Bapak Ibu, tahun 8 Hijriah aja umat Islam masih dalam keadaan genting. Ya kan, kejadian Fathu Makkah mesti angkat senjata ketika merebut kota Makkah. Makanya Rasulullah udah diwajibkan untuk berhaji, tapi kenapa haji beliau tahun 10? Karena keadaannya belum aman. Hadirin, ini kita buka riwayat Imam Abu Dawud, ya, hadis Al-Bahili. Hadis Al-Bahili, hadirin, apa sih tadi? Ini saya lupa tuh keyword bahasa Arab. Bahasa Inggris. Nah, nih. Itu dia. Nabi bertanya kepada anak muda ini, Mas, waman anta, kamu siapa sih? Kok saya pangling, kata Rasul. Coba kita lihat tuh. Waman anta, kamu siapa? Qala, beliau berkata, ana Al-Bahili, saya Al-Bahili ya Rasul.
alladzi ji'tuka amal awal, yang bertemu dengan engkau tahun kemarin. Qala, Nabi bertanya lagi, fama ghayyaraka, kenapa kamu berubah? Wa qad kunta hasanal hay'ah, sebelumnya kamu tuh perawakannya hasan. Apa arti hasan? Baik, bagus. Ini kenapa jadi kurus kering? Qala, beliau menjawab, ma'akaltu ta'aman, saya tidak pernah makan makanan ya Rasul, illa bilailin, kecuali malam hari. Artinya siang hari apa? Puasa terus. Mundu faraktuka, sejak saya berpisah dengan engkau ya Rasul. Ini puasa setahun Pak. Faqala, Rasul marah hadirin. Faqala Rasulullah SAW, lima azabta nafsa. Tuh, azab pakai kata azab tuh. Kata Rasul, kenapa kamu menyiksa dirimu? Udah, jangan lagi puasa setiap hari. Cukup puasamu sum syahra sabri wa yawman min kulli syahrin, bulan Ramadan dan satu hari tiap bulan. Tapi karena sahabat ini senang puasa, dia berkata lagi, zidni, tambahin lagi ya Rasul, saya masih mampu, ya udah 2 hari, tambahin lagi ya Rasul, sum salah satu ayam 3 hari, atau ayamu bid. Jangan kamu puasa tiap hari, puasamu Ramadan, Senin Kemis, ataupun sehari, 2 hari, 3 hari. Dia masih minta lagi Pak, karena emang sahabat ini getol banget apa puasa sunnah. Qala zidni, tambahin lagi ya Rasul. Maka hadirin, dia berkata, sum minal hurum, Nabi bersabda, puasalah di bulan-bulan haram. Coba dipahami Pak, puasalah di bulan-bulan haram. Bulan apa berarti? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan hadirin, ini masih ada waktu Pak. Sebentar lagi boleh Pak. Yang keempat, hadirin, fatwa Imam Nawawi ya, tentang hadis Abu Dawud tadi. Hadis Abu Dawud tadi dijelaskan dengan baik oleh Imam Nawawi. Pak, Imam Nawawi ini ulama yang satu-satunya bergelar muhaddisul fuqaha wa faqihul muhadditsin. Satu-satunya ulama yang bergelar muhaddisul fuqaha, ahli hadisnya yang jago fikih, wa faqihul muhadditsin, ahli fikih yang jago hadis. Ini kita buka dalam kitabnya Imam Nawawi ya, dalam mensyarahkan hadis ini nih, hadis Al-Bahili ini. Baik, hadirin coba sebentar saya tuliskan dulu. Ini belum saya tulis nih. Warajab. Nah, ini sudah ada. Kata Imam Nawawi rahimahullah, anna Nabi SAW nadaba, sesungguhnya Nabi SAW menyunahkan untuk berpuasa fi asyuril hurum, di bulan-bulan haram. Tuh, kata Imam Nawawi, sesungguhnya Nabi SAW dengan hadis yang tadi itu, hadis Abu Dawud nih, beliau menyunahkan puasa di bulan-bulan haram yang 4. Kata Imam Nawawi, wa Rajab ahaduha, maka salah satunya apa? Bulan Rajab. Hadirin, ini yang terakhir deh, 5 aja deh, 5 apa? Satu lagi. Hadirin, yang kelima, fatwa ulama salafus saleh 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Hadirin, ini sudah saya indikan. Kitab ini cukup jauh. Coba kita baca dari Imam Hanafinya itu. Imam Hanafi kelahiran daripada 80 Hijriah. Jadi ya. Nih, ini mazhab Imam Maliki. Sebentar, yang Hanafi dulu, yang paling senior dulu. Mazhab Hanafi dalam kitabnya Fatwa Hindiyah, beliau berkata, al-marhubat minasyami anwa. Puasa-puasa sunnah yang dianjurkan bermacam-macam. Awaluha, yang pertamanya adalah shaumul Muharram, puasa bulan Muharram. Wasani shaumu Rajab. Yang kedua puasa Rajab. Hadirin, fatwa Imam Malik ini, hadirin, guru besar ilmu hadis di kota Madinah, kelahiran Madinah, meninggalnya di Madinah. Tapi sayang, madhab beliau tidak diamalkan di Madinah sekarang. Madhabnya diamalkan di mana? Di Maroko, di Tunisia, di Aljazair. Imam Maliki berfatwa, coba kita lihat nih. Annahu yustahabu shaumu syahril Muharram, disunahkan berpuasa bulan Muharram.
wa huwa awal syuhur al-hurum. Bulan Muharram adalah bulan haram pertama yang 4 tadi. Kemudian beliau katakan wa Rajab, dan juga bulan Rajab, bulan haram yang kedua. Fatwa Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Nawawi, hadirin, yang ketiga Imam Syafi'i begini bahasa Arabnya. Qala ashabuna, para ulama kami berkata, wa minas shaumil mustahab, sebagian daripada puasa yang dianjurkan shaumu asyuril hurum, berpuasa di bulan-bulan haram. Apa tadi? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan yang terakhir nih, ini yang khawatir saya kalau nggak dibaca kata-kata Imam Hambali atau Imam Ahmad dengan baik, jadi salah paham. Salah pahamnya di mana? Coba sekarang kita baca Imam Hambali dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, namanya Al-Mughni, sebagai lisannya madzhab Imam Hambali dari jalur murid-murid beliau. Kita lihat faslun, sebuah pelajaran, wa yukrahu, dan hukumnya makruh, ifradu Rajab bisawm, puasa Rajab sebulan penuh. Kata Imam Ahmad, puasa Rajab makruh sebulan penuh. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad. Bapak Ibu, Imam Ahmad ini Imam Hambali, dijelaskan oleh beliau. Makanya kalau baca kitabnya cuma segitu doang bahaya tuh. Makruh puasa Rajab tuh. Baca dulu penjelasannya. Puasa Rajab, kata Imam Ahmad, wa in shamahu rajulun, apabila seseorang berpuasa Rajab, ya, aftir fihi yawman aw ayaman, jangan puasa sebulan penuh, tapi batalkan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Pak, kalau dibatalkan sehari berarti puasanya berapa hari? 29 hari. Sebab kalau 30 hari puasanya biqadri ma la yasumu kullahu, kira-kira puasanya jangan sebulan, kata beliau. Terakhir nih, hikmahnya di mana kata Imam Ahmad? Wala yushabbihu bi Ramadan, janganlah ia menyerupai puasa bulan. Jadi kata Imam Ahmad, kalau Anda puasa Rajabnya sebulan, itu batalkan 1 hari. Kalau 1 hari dibatalkan udah gak makruh, karena tidak menyerupai bulan 49 hari loh puasanya. Hadirin para hadirin dirahmati Allah, perbedaan pendapat ini memang keniscayaan, tapi tetap kita menyampaikannya dengan jujur, dengan adil, dengan tanpa merasa lebih baik, ya. Yang jelas udah masing-masing jalan dan perkuat amal soleh di bulan Rajab yang mulia ini. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada? Saya rasa pada jelas ya Pak. Kalau nggak jelas kita ulang 1 jam lagi. Cukup ya, sudah insyaallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Bapak Ibu, di awal saya menyebut nama Pak Bahlil, nama apa, mohon maaf keceplosan gitu ya. Dan mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita gak ada kebencian dalam hati kami sedikit pun. Ini cuma ibaratnya betul sawatehannya spontan gitu ya, mohon maaf karena candaan ya, berkenan dengan apa, keputusan ataupun kebijakan kan gitu. Tetap kita nggak merasa lebih baik dari beliau, ya, beliau hamba Allah juga, orang beriman. Cuma saya tadi keceplosan ya. Dimaafin ya Pak. Ada Allah jemaah, kita akhiri dengan kabar majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.